Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, proyek kami Sinema Sisi dari kelompok 7 CCC XXI Paralel 2 mata kuliah struktur data. Adapun kelompok kami yaitu Stefan Hesang, Livi Triani, Ismi Fanafila, dan Ilinia Malika Putri. Latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, industri hiburan menghadapi permintaan yang meningkat untuk sistem pemesanan tiket bioskop yang efisien dan dapat diandalkan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memilih film yang ingin ditonton dan memesan tiket secara online. Dalam proses pengembangan sistem pemesanan ini, pemanfaatan struktur data menjadi kunci yang utama. Struktur data adalah metode pengorganisasi data yang efektif, memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan manipulasi informasi secara sistematis. Identifikasi masalah dan tujuan. Masalah utama yang dihadapi dalam sistem pemesanan tiket bioskop adalah kompleksitas dalam mengorganisir dan mengelola informasi yang terkait. Hal ini termasuk pencarian bioskop terdekat, daftar film yang tersedia, dan penempatan tempat duduk yang nyaman. Tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan struktur data yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga pengguna dapat memanfaatkan sistem pemesanan tiket dengan efisiensi tinggi dan mendapatkan pengalaman yang nyaman. Struktur data yang digunakan. Dalam program ini, terdapat 3 struktur data utama yang digunakan untuk mengorganisir informasi dalam sistem pemesanan tiket bioskop, yaitu graph, link list, dan array. Yang pertama, graph. Struktur data ini digunakan untuk mengimplementasikan sistem pencarian bioskop terdekat. Yang kedua, link list. Digunakan untuk mengatur daftar film yang tersedia dalam setiap bioskop. Dan yang ketiga, array, yang memungkinkan pengguna untuk memilih tempat duduk yang sesuai dengan preferensi mereka. Array ini mewakili matriks tempat duduk dalam sinema, di mana setiap elemen mewakili status tempat duduk, apakah tersedia atau sudah dipesan. Selanjutnya yaitu demo program kami. Saat pertama kali di-run, program kami akan menunjukkan halaman seperti berikut. Di sini ada 2 pilihan role, yaitu sebagai admin dan kedua sebagai user. Dan di sini ada opsi ketiga jika ingin keluar dari program. Pertama-tama kita coba jalankan sebagai admin. Di sini admin diminta untuk memasukkan password. Di sini admin dapat menyeting bioskop, yaitu melihat semua film yang ada, menambahkan film baru, dan menghapus film. Di sini kita coba lihat film yang sudah ada. Oke. Lalu kita dapat menambahkan film baru. Misalnya kita menambahkan film Naruto, hasil. Lalu kita misalkan ingin menambahkan lagi film baru Naruto, hasil ditambahkan. Di sini kita bisa lihat kembali film-film yang sudah ditambahkan tadi, berhasil. Lalu kita juga bisa menghapus film. Yang ketiga, misal kita mau hapus film A, oke, film 1 berhasil dihapus. Kita akan kembali ke menu. Nah, di sini kita akan coba sebagai user. Nah, di sini user memiliki beberapa menu, yaitu yang satu dia bisa ngeprint semua jarak dari awal lokasi ke semua lokasi bioskop lain. Lalu dia bisa mengetahui path atau jalur serta jaraknya dari lokasinya ke bioskop, dan dia bisa ngelihat semua film yang ada serta memesan tiket film. Kita coba untuk ngeprint semua jarak. Di sini kita pilih daerah di mana kita berada. Misalnya kita lagi di Cibinong. Nah, di sini muncul list bioskop tujuan dan jarak tempuhnya dari daerah kita saat ini. Dan juga bisa dilihat ada jalur tempuhnya. Lalu kita akan coba mengetahui jalur serta jaraknya ke bioskop yang kita pilih. Misalnya kita tadi dari Cibinong ke Megamendung. Nah, di sini dapat dilihat kalau jalur terdekat yang bisa dilalui itu melalui jalur 3, 2, 5, 6, 7. Di sini akan saya tampilkan grafiknya seperti berikut. Nah, di sini juga kita bisa tahu jarak tempuh ke bioskop tersebut adalah 14 km. Lanjut, kita bisa melihat semua film yang ada dan kita dapat memesan tiket film. Di sini misalnya kita pilih film Naruto. Nah, di sini user lanjut ke opsi dia bisa melihat tempat duduk, dia bisa langsung pesan dan dia bisa kembali. Misal kita lihat tempat duduk saat ini,
tempat duduk saat ini di sini ada bentuk seatnya, itu 0 menandakan kalau seat tersebut masih kosong, belum ada yang memesan. Lanjut, sekarang kita pesan tempat duduk. Misalnya kita ingin D2, lalu kita pesan ya. Nah, langsung muncul tiket dari film tersebut. Lalu kalau kita ingin memesan kembali, kita bisa pilih D1, masukkan nama pesanan, langsung ada tiketnya. Lalu misalnya kita mau pesan tapi yang dipesan adalah seat yang sudah terisi gitu, maka dia akan memunculkan kalimat seperti di atas. Lalu kita lanjut ke, misalnya kita mau kembali ke menu sinema dan kita mau memesan tiket film tapi dengan yang film Haruto, maka kita bisa pesan tempat duduk. Di sini masih kosong karena belum ada yang memesan. Misalnya kita pilih satu, namanya tiketnya langsung muncul. Lalu jika sudah, kita bisa kembali ke menu sinema, kita bisa kembali dan program pun akan keluar jika kita mencet mati. Terima kasih sudah berkunjung. Adapun program kami memiliki beberapa kelas dan beberapa fungsi di sini, yaitu ada kelas tempat duduk, ada kelas not list film, ada kelas list film, ada fungsi print all shortest path. Di sini dia merupakan fungsi untuk ngeprint semua shortest path. Oh ya, di kelas list film ini dia memiliki beberapa fungsi dalamnya, yaitu seperti void pesan film, yaitu fungsi untuk memesan suatu film, void add movie, yaitu fungsi untuk menambahkan film ke list, void display movie untuk menunjukkan film, dan fungsi delete movie untuk menghapus movie dari list. Oke, selanjutnya di sini ada void print shortest path. Dia bakal ngeprint ya shortest path. Lalu ada fungsi Cinemart, yaitu dia bakal ngeprint art cinema sisi ini. Lalu yang terakhir ada fungsi untuk print menu. Dia bakal ngeprint semua menu utamanya. Oke. Mungkin ini untuk kode lengkapnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.